Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samprazan semuanya Panarunga. Selamat malam. Kita bertemu lagi di streaming hari ini. Hari ini saya ditemani oleh ada Kang Noviar dari Atlantis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada para Panarunga itu pendengar semuanya ya. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat bertemu di on streaming pada hari ini. Ada juga Kang Wilman. Assalamualaikum, Samprazan. Selamat malam Panarunga di seluruh dunia. Dan semoga sinyalnya tetap oke dan bisa mendengar dengan baik. Iya. Ya, Budia Sadiana Kawaza, alhamdulillah. Puji syukur pada Sang Maha Pencipta yang sudah memberi kita kesempatan hari ini. Kita bertemu lagi, kita bercerita lagi, kita bertukar pikiran tentang peradaban-peradaban yang sebetulnya itu bukan primitif. Masa lalu itu sebetulnya amat sangat modern dan benar-benar memiliki teknologi yang sangat luar biasa canggih. Nah, kita sekarang akan membahas sesuai dengan broadcast yang kita umumkan kemarin, sesuai dengan apa yang kita umumkan ya. Itu tentang, sekarang kita membahas tentang Lemuria dan Atlantis. Makanya ini ada Kang Noviar nih dari Atlantis Indonesia. Nah, kita akan bicara mengenai apa itu Lemuria? Apa itu Atlantis? Nah, ini kita mau tanya dulu nih ke Kang Noviar nih. Ke Kang Noviar ada ini nih. Dulu tertariknya mempelajari Atlantis itu selain setelah baca buku dari Profesor Arisio Santos, itu mulai tertarik itu bagaimana tuh sejarahnya? Atau tiba-tiba muncul ilham, atau tiba-tiba muncul yang namanya wangsit, atau tiba-tiba bertemu dengan seseorang dan kemudian seseorang itu berhasil meyakinkan bahwa ternyata masa lalu itu benar-benar luar biasa. Coba sedikit cerita. Sebenarnya kalau bicara tentang Atlantis ini saya udah tertarik tuh udah lama banget ya kan. Itu dari kecil tuh saya suka ada film kalau tentang Atlantis atau komik bicara tentang Atlantis itu kok sepertinya itu ada bangsa yang dahulunya tuh sangat canggih gitu. Canggih dari segi iptek, dari segi peradabannya gitu. Dan itu membuat saya tuh sampai galau kali ya, itu gue bilang galau tuh sampai bertahun-tahun gitu. Entah itu galaunya tuh apa sebenarnya Tuhan itu sayang sama saya, karena menurut beberapa para alay itu galau tuh katanya God always listening and understand gitu. God always listening and understanding. Nah pas kesini-sini itu saya sering ngumpulin ada beberapa cerpen atau novel yang bicara tentang Atlantis. Nah mulai ketertarikan itu memang pas buku Arisio Santos itu kayak yang The Lost Continent Finally Found itu sangat saya kaget gitu. Kok ternyata adanya di Indonesia gitu kan? Karena sebelumnya itu saya juga mengira itu di Eropa, itu mengira itu di Barat gitu. Tapi memang ternyata pas kesini-sini saya baca dulu memang pernah ada di sini, dan sebelumnya itu ada benua yang lebih bangsa yang lebih canggih lagi setelah itu. Dan memang di buku Arisio Santos itu dijelaskan itu bahwa Atlantis itu mempunyai ibu namanya Lemuria gitu kan. Ibu dari segala peradaban di dunia. Nah itu cuma di situ dibahasnya cuman sedikit gitu. Nah itu yang mengganggu pikiran saya lagi nih tentang Lemuria. Saya cari di internet dan saya ketemu sama seorang di Indonesia ya, yaitu Akang sendiri gitu. Nah itu suatu sebenarnya sih saya juga gimana ya kan, berkah sih ya buat saya ya. Jadi Facebook itu saya ciptain itu setelah saya baca buku terakhir gitu, saya sampai habis baru saya bikin grup itu 9 Oktober 2010 jam 9 di kampung 99 seberang Kubah Emas. Iya kebetulan itu punya temen lah yang kampung 99 gitu. Nah di situ saya mulai ketemu dengan orang-orang
yang dibilang itu. Ya bagi saya emang Facebook itu kan jejaring sosial. Betul, ya. Ada jaringan saya buat, habis itu ada jalinan gitu. Iya. Setelah saya ajakan silaturahmi sama orang-orang itu, akhirnya terbuka beberapa jalan-jalan lain gitu. Jadi saya ketemu sama Kang Diki juga lewat anak buah dulu lah gitu kan. Dan itu saya cari-cari di internet tentang Kang Diki juga dibilang ya gitulah kan, tanda kutip. Justru itu yang membuat saya penasaran kan. Karena saya dulu malah tertarik sama orang-orang yang dianggap aneh. Ya, dianggap sinting. Di sini saya tahu Lemuria yang dulu ternyata adalah bangsa yang lebih mulia daripada itu, dan memang nggak salah kalau dibilang sama si Aryo Santos itu adalah ibu dari Atlantis yang sebenarnya. Iya, seperti itu. Nah, begini, begitulah cerita dari Kang Noviar Panarunga. Jadi begitu sejarahnya. Jadi ketemu dengan saya itu justru dari jejaring sosial, dan ternyata dari dulu ya percaya itu sejak kecil, dan akhirnya menjadi galau. God always listening and understanding. Ini, dan itu juga sorry kan. Setelah saya mempelajari juga di Al-Quran ya. Saya senang kan sama kajian ilmiah Al-Quran. Jadi beberapa ayat di Al-Quran itu menceritakan bahwa memang dahulunya itu canggih. Tidak pernah disebutkan bahwa di Al-Quran itu dahulu itu adalah manusia purba, manusia kera. Itu sangat yang menggelitik saya adalah surat 6. Surat 6 itu surat apa ya? Lupa itu. Surat 6 ayat 6 kan pokoknya itu. Itu yang bunyinya, perhatikanlah generasi-generasi sebelum kamu, mereka aku berikan keteguhan yang kuat yang belum pernah aku berikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Gitu. Itu banyak kan ayat-ayat yang seperti itu. Terus misalnya di surat 19 Maryam itu ayat 74 juga mengatakan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kamu itu menciptakan perkakas-perkakas yang sangat indah, yang belum pernah kamu punyai. Betul, gitu. Tapi karena kelalaian mereka, kesombongan mereka, ngikuti ego hawa nafsu lagi, mereka jadi hancur karena kesalahan mereka sendiri. Jadi kepintaran, kecanggihan mereka hanya untuk saling bersaing, berebut kekuasaan, seperti itulah kurang lebih. Gitu. Itu aja sih Kang yang membuat saya tertarik tentang peradaban ini gitu. Iya. Nah, gimana nih Kang Wilman, ada kemarin ada komentar-komentar yang lain tentang Atlantis. Itu cukup ya. Mic-nya segitu cukup. Cukup mic-nya segini. Kalau tentang Atlantis ini cukup menggelitik juga. Karena sudah lama ya cerita itu begitu merayat di Indonesia. Nah, di Kang Noviar sendiri ketika mengalami pencerahan bahwa ada ibu dari budaya sebelum Atlantis itu Lemuria. Nah, bagaimana perasaan Kang Noviar sendiri gitu melihat bahwa ternyata ini ada narasumbernya Kang Diki, kemudian juga ada beberapa data-data yang tertulis, ada fakta-faktanya gitu. Nah, bagaimana teman-teman di AI sendiri melihat hal seperti ini gitu? Ya memang di grup ini awalnya kan kita buat karena ketertarikan pertama kali saya sama Atlantis ya, Aryo Santos. Tapi ternyata setelah didalami lagi tentang sejarah peradaban Atlantis ini, jadi jauh sebelum Atlantis itu ternyata ada bangsa yang lebih canggih juga, dan tapi mempunyai tingkat kecerdasan spiritual. Nah ini yang membedakan dengan Atlantis itu sendiri ya. Nah itu yang membuat saya lebih tertarik, dan ternyata itu Lemuria itu adalah memang nenek moyang leluhur kita lah gitu. Kita bisa sebut seperti itu. Itu yang membuat saya memang saya pakai rasa di sini ya. Jadi itu saya pakai rasa. Jadi saya setelah memakai dulu pakai nama Atlantis, Noviar Atlantis gitu. Saya pas ketemu Lemuria ini setelah pelajari itu kok saya berat gitu. Kok saya memakai Atlantis ini jadi berat banget gitu. Maksudnya saya seperti rasanya tuh beda lah gitu. Susah ya dipakai kata-katanya, pakai rasa. Akhirnya saya berubah pakai nama Lemurian itu agak melegakan saya gitu, agak lebih menambah saya. Justru sepertinya saya dipertemukan malah sama orang-orang yang di negeri ini yang lebih tahu sejarah tentang sebenarnya di peradaban ini gitu. Saya lebih mudah gitu masuk frekuensi saya lah, kita sebut seperti itu kan. Frekuensinya saya lebih cepat ketemunya gitu setelah saya pakai penyandang itu gitu.
Ya seperti itu lah ya, intinya gitu. Mungkin Akang bisa lebih menjelaskan pakai bahasa yang lebih enakan lagi gimana gitu. Betul. Jadi memang terkadang ketika kita berbicara tentang Lemurian, kita berbicara tentang masa lalu, tentang peradaban yang luar biasa ini, orang-orang itu lebih mudah menerima memang. Karena sebetulnya di alam bawah sadar manusia itu ada sesuatu, ada blueprint. Makanya kenapa ketika kita berbicara tentang Lemurian, tentang peradaban-peradaban masa lalu yang sangat luar biasa, orang lebih bisa match begitu. Oh, iya ada apa nih? Kok saya tertarik ke ini gitu kan? Kok kenapa saya begitu mendengar ada berita tentang ini, itu jadi tertarik sekali dan tertarik juga untuk meneliti. Nah, makanya kenapa kita membuat tim itu, yang kemarin itu tim terpadu riset mandiri itu adalah sebagai untuk sarana kita membongkar itu semua. Dan alhamdulillah Pudia Sadiana Kawaza, puji syukur pada Sang Maha Pencipta, bahwa ternyata semua yang ada di tim itu semua sepakat bahwa masa lalu itu bukan primitif, masa lalu itu sangat modern, dan mereka meneliti bukan berdasarkan wangsit. Jadi dengan hasil penelitian itu ternyata terbukti. Tapi ada saja orang yang tidak mau kita ini jadi cerdas, kita berpikir, itu ada saja orang semacam itu. Ada, selalu ada hambatan itu. Nah, yang menghambat itu ternyata di belakangnya ada siapa begitu. Ada di balik siapa? Iya, ada udang di balik anu gitu kan. Enggak bawan ya kan? Ya itu. Jadi bala-bala gitu. Nah, jadi ada semacam kekuatan yang mencegah kita untuk bisa menjadi maju. Agar kita tetap menjadi seperti ini dan agar tetap kita itu gampang sekali dikendalikan. Nah, di sini yang harus kita dobrak dan di sini yang harus kita mulai kuat. Karena bagaimanapun juga orang penasaran. Dunia itu penasaran dan dunia percaya bahwa sekarang sudah mulai percaya bahwa peradaban itu berasal dari kita, dari sini, dari Nusantara, atau ada mengatakan Nuswantara, ya silahkan. Kang, sebentar Kang, tapi kondisi sosial masyarakat itu kan melihat bahwa Atlantis itu lebih terkenal, image-nya lebih besar. Tiba-tiba ada nama Lemuria, yang terus terang dalam benak masyarakat baru, tetapi kok ada rasa ketertarikan ingin melihat dan ingin mengkaji tentang Lemuria. Nah, untuk membuktikan bahwa di sini adalah budaya dan peradaban Lemuria, yang kemudian nanti adalah berimbas ke sejarah Atlantis, itu seperti apa? Baru itu di sini loh. Baru itu di sini. Kalau buku tentang Lemuria itu justru di luar negeri itu sangat banyak. Oh. Iya, di sini di kita baru itu. Karena buku-buku itu tidak masuk ke Indonesia. Contohnya bukunya mungkin kan? Ya, misalnya The Lost Civilization of Lemuria, The People of Mu, gitu kan. MU bukan MU Manchester United ya, bukan, tapi Mu itu Lemuria gitu kan. Terus ini apa? The Spiritual of Mu, gitu kan. Jadi mereka mengenal Lemuria atau Mu, gitu kan, benua Mu. Jadi di sini kunci di mana kita sebetulnya ada rekayasa. Kenapa kita yang diperkenalkan dulu itu justru keturunannya. Nah, ada apa ini? Kenapa ini ditutupi? Ya, kenapa ini ditutupi? Nah, sebelum itu bagaimana? Nah, bagaimana kehidupan di sini? Kemudian kita kemarin juga kita bahas tentang Dorval. Nah, Dorval itu. Nah, siapa sih yang membuat Dorval itu dan bagaimana cara membuatnya? Kemarin kita bahas kan tentang Costa Rica, tentang itu casing-casingnya, tentang bagaimana membuat itu namanya, ya karoserinya dan sebagainya. Nah, sekarang itu bagaimana sih sebetulnya teknis Dorval itu? Dan sebetulnya untuk apa sih sebetulnya Dorval itu? Nah, di Lemuria sendiri, nah kalau misalnya kita gali tentang penelusurannya dan sebagainya, kebanyakan di kita itu dipentokinnya begini, dari mana Kang Diki tahu gitu kan. Nah, dari mana orang itu tahu? Nah, padahal referensinya, argumentasinya kan. Nah, itu yang membuat kita menjadi mundur kan? Iya. Karena kita tidak membuat referensi, karena kita tidak meneliti, kita tidak menelusuri, kita tidak memikirkan, dan akhirnya kita tidak mengetahui. Padahal seharusnya kita yang membuat referensi sendiri, nah, meneliti sendiri ya Kang. Betul. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang sebetulnya pertanyaan itu yang seharusnya itu kita dobrak. Dari mana Anda tahu? Nah, kenapa Anda tidak tahu? Begitu kan? Kita balik nanya ke mereka. Begitu ditanya dari mana Anda tahu, nah kita balik tanya kenapa Anda tidak tahu? Kenapa kita tidak meneliti sendiri? Kenapa kita tidak menelusuri? Kenapa harus baca dari buku? Karena buku itu adalah pendapat yang ditulis kan? Betul.
Buku itu adalah pendapat yang ditulis. Jadi siapapun yang membuat buku ya selera si pembuat bukunya itu sendiri. Karena ada gelar profesor atau doktor atau apa itu kan bukan jaminan. Betul. Tidak jaminan. Belum tentu dia itu memang benar-benar menguasai. Seperti di kita banyak sekali profesor, doktor, tapi apakah dia jaminan bisa memajukan umat? Belum tentu kan. Kalau hanya sekedar buat makalah mah itu mah mudah gitu. Apalagi sekarang buat masalah kan. Begitu kita membuat ini pernyataan bahwa dan hasil penelitian kita membuktikan bahwa masa lalu itu luar biasa modern dan hebat, mereka bikin masalah. Mereka bikin petisi. Mereka bikin segala macam cara bagaimana agar kita tidak dipercaya. Tapi ternyata tapi ternyata dunia lebih percaya pada kita kan. Nah, itu. Malah mereka semakin tertarik. Ini kenapa dihambat? Ini kenapa dihambat? Ini kenapa diinfokan yang enggak benar? Jadi semakin bertanya-tanya gitu. Iya. Nah, itu. Nah, makanya ini yang harus sekarang kita dobrak itu ini kebiasaan-kebiasaan yang justru memundurkan umat. Kebiasaan inilah yang seharusnya kita tinggalkan. Makanya kenapa di kita itu banyak sekolah tapi negara kita itu tidak maju kan. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang ya negara kita begini-begini saja. Nah, ini yang akan kita bongkar, ini yang akan kita lepaskan. Sekarang habit ini akan kita dobrak agar negara ini bisa menjadi maju. Mandiri itu. Kang, apakah salah satu yang akan melakukan adalah dengan melakukan penelitian sendiri untuk mencapai sebuah referensi, kemudian menjadi bahan bacaan buat masyarakat? Iya dong. Dan itu dilakukan terus-menerus ya Kang ya pasti ya. Harus. Kalau misalnya kita hanya membaca saja itu tidak worth it, tidak mencukupi kalau misalnya untuk menambah pengetahuan. Jadi contohnya satu contoh lah, ini soal Dorval, misalnya soal Dorval. Dari mana itu dikenal yang namanya Dorval? Bagaimana mekanismenya? Misalnya kita lihat ini nih soal Dorval. Kenapa istilah ini bisa muncul begitu kan? Dorval itu sebetulnya mengeluarkan gelombang Erselna namanya itu. Erselna, bukan Arsenal ya? Bukan. Erselna. Bukan The Gunners. Itu klub favorit saya. Itu kembali ke Lemuria tadi kan. Itu ketertarikan saya itu ini kan pas baca yang ada anak indigo yang dari Rusia itu yang Boriska itu. Oh iya. Dia katanya dia sempat punya teman dulu di bumi itu. Dia kan katanya mengaku datang dari Mars kan katanya. Nah, yang saya bikin tertarik itu dia bilang di situ ada suatu benua. Gak disebutin di Marsnya RT-nya berapa? Bukan dia punya teman di bumi. Oh gitu. Dari sebuah negeri benua yang canggih, tapi dia menyebutnya itu di Rusia itu disebutnya Limolia. Oh gitu. Iya. Nah, itu ada kemiripan dengan kata Lemuria itu. Itu yang menambah saya. Kok ternyata dibenarkan gitu sama beberapa orang. Dan lebih yang saya ini lagi kan saya waktu lagi ke Jawa Timur saya kaget juga tuh kan. Waktu saya lagi mengunjungi pabrik teman saya tuh, di situ ada ada restoran itu menjual ikan lemuru. Oh iya. Jadi ikan itu lemuru. Jadi ikan itu ikan yang mahal dan katanya itu adalah mengandung omega yang tinggi atau gimana gitu. Dan saya tanya juga asal usul kata lemuru itu gimana gitu. Saya pernah tanya sama orang-orang yang di situ. Katanya ini dulu adalah ikan yang dimakan oleh para dewa gitu kan. Ikan makanannya para dewa. Mungkin dewa di sini untuk sebutan orang sekarang tuh yang katanya sih yang saya pernah baca ya di komunitas-komunitas lain, grup-grup lain itu adalah dewan gitu kan. Jadi semacam kayak pemimpin raja gitu, raja besar yang luhur lah gitu disebutnya seperti itu. Jadi itu yang membuat saya ketertarikan yang Lemuria itu tadi gitu kan. Ya, istilah lemuru sendiri kan sudah dikenal lama. Orang-orang Hindi, orang-orang India juga banyak yang mencari lemuru. Makanya istilah lemuru itu sudah dikenal jauh lama sebelum banyak buku-buku yang di barat itu tentang Lemuria. Lemuru atau ada yang menyebut itu Lemuna. Ada yang menyebut itu Lumlana, macam-macam. Kalau di Spanyol itu yang saya pernah membaca juga kan itu disebutnya Le Amor itu kan. Le Amor, jadi dewa kasih sayang Amor gitu. Dewa Amor, Le Amor. Lamur. Kok bahasa Lamur? Bahasa Perancis mah Lamur kan. Itu artinya yang dewa penuh dengan kasih sayang gitu. Betul. Terus ada hubungannya juga nggak tuh sama suku Maori yang di Selandia Baru itu kan katanya orang-orang itu berasalnya sebenarnya kan dari sini. Lihat deh wujud mereka. Iya, memang wujud mereka tuh mirip banget sama orang kita. Cuma bedanya itu dia tinggi gitu kan.
Dia seperti tinggi kayak orang-orang di bule-bule gitu. Iya. Dulu bahkan kan kita tinggi lagi gitu. Dulu kita tinggi loh. Kan saya ada juga temen yang kebetulan juga di member gitu. Itu dia sering kesana karena ada urusan peternakan. Dia bingung untuk melihat suku Maori itu mirip orang kita, tapi itu tingginya bisa melebihi orang-orang barat sendiri gitu kan, orang-orang bule gitu. Tapi lihat anak-anak sekarang tuh. Sekarang anak-anak tuh tingginya 183, ada 190. Anak-anak sekarang itu umur belasan tahun udah pada tinggi. Karena apa coba? Gizi. Nah, kemarin kita jadi pendek-pendek itu karena masalah gizi. Kasihan dia. Nah, itu dia. Jadi kita memang disengaja dibeginikan. Ada upaya-upaya membuat negara kita itu menjadi mundur. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan informasi-informasi yang salah mengenai masa lalu. Jadi mengkerdilkan tidak hanya dalam cara berpikir. Betul. Dalam wujud juga fisik kita wujud dikerdilkan. Juga, iya. Lihat saja sekarang bagaimana kita dijali ilmu-ilmu pengetahuan yang justru tidak terpakai. Orang itu ditumpuk berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang nantinya tidak akan kepake. Makanya wajar anak-anak itu punya naluri, mereka pasti malas sekolah. Betul. Saya tuh begitu kan dulu. Tapi setiap ujian saya kebetulan lulus. Ya, lulus dengan kasih sayang. Saya juga bingung kan, saya nggak pernah belajar, saya ujian juga nyontek. Kok dapat juga di kampus yang Depok itu yang. Soalnya apa coba? Nyonteknya nggak ketahuan itu masalahnya. Ya saya beruntungan aja kayak hidup saya nih kalau dilihat dari sekolah, punya kalau dari prestasi nggak ada sama sekali. Saya waktu itu jenuh kan, kalau selama di sekolah tuh kayak nggak bisa nangkep gitu pelajaran-pelajaran malah. Seperti itu, tapi begitu dapat ilmu-ilmu yang aneh, dianggap orang aneh, itu saya cepat nyerapnya. Nah, gitu. Ini suara pelajar nih. Seperti itu. Gitu. Bahkan saya ketemu teman-teman saya lagi kalau reuni gini, saya cerita tentang dari segi spiritual, agama atau dari segi bernegara itu, bahkan mereka nyangka saya itu sampai kuliah sampai apa gitu. Saya bilang ini aja yang ngalir aja lah kayak gitu. Seperti itu. Ya, yang penting galau. God always listening and understanding. Nah, makanya Kang, kembali ke tadi yang akan dibahas tentang dorfal, Kang. Tapi apa boleh diumumkan, Kang? Untuk pertanyaan misalnya mau. Oh iya, ini kan sekarang itu pertanyaan kemana? Sekarang umumkan dulu. Panarunga semuanya yang ada di seluruh dunia, silakan kalau ada yang mau bertanya, kirim SMS ke 0812 82827 165. Diulangi 0812 82827 165. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Silakan Kang, dilanjutkan. Sekali lagi nomornya berapa tadi? 0812 82827 165. Iya. 82 827 165. Iya, kayak merek air kita ya. 165. Sengaja memang. Silakan Kang mengenai dorpa dan gelombang Erselna tadi. Iya, nah tadi kan ketika kita mulai menelusuri, meneliti, menalari dan akhirnya untuk mengetahui. Nah, semua istilah-istilah ini sebetulnya sudah tertera dan ada. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang dorfal tentang jadi suatu produk buatan Lemuria, di mana dorfal itu sebetulnya dia mengeluarkan gelombang Erselna namanya itu. Gelombang untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan menjadi sangat kuat. Jadi yang namanya dorfal itu adalah sebuah device atau sebuah teknologi untuk membuat molekular tanah itu menjadi sangat kuat sehingga getaran yang melewati radius gelombang Erselna tersebut menjadi mental kembali. Jadi ketika ada gempa begitu. Nah, si dorfal ini mengeluarkan gelombang lagi, jadi gelombang lawan gelombang. Jadi Erselna juga memiliki skala yang berbeda dengan Richter. Beda dengan Richter. Nah, jadi gelombang tandingan untuk membentur gelombang yang datang. Ya kasarnya seperti inilah, seperti kalau misalnya ada kilang minyak yang terbakar, itu tidak bisa menggunakan alat-alat pemadam kebakaran biasa. Tapi harus dengan ledakan, dengan api lagi. Jadi fire with fire, api lawan api. Oh, dorfal itu begitu ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi dorfal yang masih bagus itu mampu pula mendeteksi yang terjadi di permukaan planet. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di permukaan planet, kalau misalnya dorfal ini masih bagus itu bisa mendeteksi. Nah, jadi dan membuat antisipasi yang dibutuhkan planet. Jadi sebetulnya bukan hanya di planet kita saja dorfal tuh.
di planet-planet itu ada. Jadi konsekuensinya juga daerah cuaca menjadi ekstrim. Kalau misalnya jadi bagus, itu memang kadang-kadang ada konsekuensinya juga. Cuaca menjadi ekstrim. Ya sekarang lihat aja contohnya. Sekarang jadi ekstrim kan cuaca ya, karena dorvalnya menjadi pada bagus. Jadi contohnya di Vietnam jadi salju, ada salju gitu ya. Di Cina tempat yang tadinya tidak ada salju jadi ada salju. Timur Tengah salju, hujan es dan sebagainya. Nah semacam banjir itu. di Palestina. Iya. Palestina juga banjir. Iya. Nah terus, nah ini memang dorval juga mengeluarkan anomali magnetik. Nah gelombang Hertzl-nya juga dapat memicu pula penguapan molekular air menjadi jauh lebih besar dan menyeimbangkan kembali planet. Jadi wajar kalau hujannya jadi banyak. Karena penguapan laut itu menjadi bertambah. Jadi utara. Tapi kalau misalnya kita pegang kompas dorval, jadi si kompasnya akan nunjuk ke dorval. Iya. Jadi karena anomali magnetiknya jauh lebih kuat. Itu dorval. Ada pertanyaan? Sudah banyak nih Kang. Iya. Dari Panarunga. Ada dari Panarunga Muhammad, Pekanbaru Riau. Kang. Dari Pekanbaru Riau. Ya. Salam saudara-saudara sekalian. Pertanyaan saya, semua cerita yang dibahas ini sangat menarik. Akang-akang sekalian, boleh nggak saya tahu cara pendekatan penelitian yang Akang lakukan? Karena sepertinya berbeda dengan cara umum saat ini. Iya, Mohon diberi betul. penjelasan. Betul. Kalau kita masih menggunakan cara umum, insya Allah kita tidak akan maju, begitu kan? Makanya kita menggunakan cara yang berbeda. Makanya kita bisa menjadi maju. Dan dari semua, lebih jelas, nama-namanya juga itu lebih jelas. Dan itu disesuaikan kalau kita bandingkan dengan hasil penelitian yang lain itu bisa sama, begitu kan? Ada satu contoh misalnya, ketika di pegunungan Bayan Karaula itu ada sebuah pesawat yang jatuh. Itu pesawat dari bangsa Beropa. Nah, jadi ada seorang dokter Sum Umnui namanya, itu meneliti dan ternyata itu bola-bola atau ada batuan-batuan yang tertera, batuan itu pipih dan mereka itu ditulisnya sebagai Beropa Stone. Nah, Beropa Stone ini kenapa nama kita bisa sama dengan mereka? Karena penelitian kita itu menggunakan penelitian yang berbeda dengan mereka. Dan kita menggunakan penelitian yang jauh lebih cepat daripada cara-cara mereka. Makanya kenapa tetap kita menggunakan 4N. Apa itu kan 4N? Nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Kalau misal bahasa Indonesianya menelusuri, meneliti, menalari dan mengetahui. Bisa juga 4P, penelusuran, penelitian, penalaran dan pengetahuan. Itulah EYD yang sangat fleksibel ya kan. Iya, karena itulah cara yang seharusnya. Jadi jangan buka buku aja. Karena bisa saja kita didoktrin oleh buku sehingga pengetahuan kita menjadi amat sangat terbatas sekali. Ini yang kita hindari. Jadi kita tidak hanya sekedar membuat makalah, tapi kita membuat sesuatu yang bisa berguna untuk masyarakat. Masyarakat kalau misalnya tidak bisa hanya diberi makalah saja, akhirnya menjadi masalah kan. Iya. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya kita membuat sesuatu dari masa lalu dan bisa kita terapkan pada masa kini. Contohnya ada manuskrip Hidrintana tuh, di Lemurian tuh kan. Betul. Di Lemurian itu ada yang namanya manuskrip Hidrintana. Nah, manuskrip ini berkata tentang sebuah proyek bagaimana memisahkan molekular air. Air itu kan H2O, hidrogen 2 oksigen 1. Nah, bagaimana cara memecahkan molekularnya sehingga hidrogen itu menjadi sebuah bahan bakar begitu kan. Selain itu pula itu diajarkan juga tentang yang namanya Klustonit. Nah, itu juga ada lagi juga tentang kompresi dan sebagainya. Itu semuanya sebetulnya ada dan itu adalah jawaban untuk krisis sekarang. Tapi kenapa ini ditutupi? Agar kita itu selalu menjadi begini dan bisa dikontrol oleh segelintir orang. Nah, ini yang bahaya. Nah, makanya kita akan berusaha bagaimana caranya pengetahuan yang kita miliki ini bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya. Jadi jangan hanya dikoleksi jadi bahan diskusi. Betul. Paling berupa makalah mah tidak akan bisa mengenyangkan petani, kasarnya begitu. Kan kadang masyarakat melihat di luar bahwa metode penelitian yang akan lakukan itu tidak biasa gitu. Tetapi ketika dilakukan itu ada buktinya dan nyata gitu. Karena mereka itu sudah termanipulasi dan sudah terobsesi dengan metode-metode ilmiah yang dulu dan akan lakukan ini baru. Ini bagaimana cara meyakinkan mereka lagi, Kang? Ya tinggal lihat faktanya saja, gampang kan? Sok dengan cara yang biasa kalian lakukan bisa gitu. Dengan cara yang biasa Anda lakukan terbukti kan secara fakta, secara faktual itu tidak membuat negara ini makin maju dan terbukti mereka juga tidak maju kan.
Berarti hasil karya yang dilihat. Iya, gelar tidak penting. Yang penting apa karya kita untuk umat, untuk semua Atlan. Nah, kaum Atlan inilah yang menurut bahasa Lemuria itu Atlan itu berarti memisahkan diri. Atlan. Iya, Atlan. Artinya ya. Iya, arti dari Atlan itu memisahkan diri. Tadinya mereka keturunan dari kaum Lemurian yang mempunyai akselerasi 10%. Arti Lemuria sendiri apa? Lemuria itu berarti kemakmuran. Jadi makmur. Makanya orang-orang Sunda mah kan bilangnya begini, orang balik ke lembur gitu kan. Artinya? Iya. Saya ingin kembali pulang kampung untuk menjadi makmur, lemur. Tapi karena suka ditambah konsonan lagi jadi lembur gitu. Padahal itu adalah Lemuria gitu. Makanya balik ke lembur. Nah, itu. Ini Kang, ada panarunga lagi dari Kota Baru, Kalsel. Kota Baru Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Samprajan Kang Wandi. Ini beliau bertanya, bangsa Lemurian katanya penguasaan energinya itu tinggi. Ya. Tapi kenapa bisa kalah dalam peperangan gitu? Apakah itu sejarahnya benar atau enggak gitu? Nah, itu sejarah yang tidak benar. Itu sejarah tidak benar. Kalau energinya tinggi, teknologi tinggi, kenapa harus kalah begitu kan? Ya. Nah, itu aneh. Tapi itu ada semacam sejarah propaganda namanya itu. Jadi sejarah-sejarah propaganda yang seharusnya kita kaji ulang. Dan mereka itu sudah berpindah. Karena jam itu kan yang namanya pesawat sudah dikenal. Kita nanti akan mungkin besok atau lusa kita akan membahas mengenai pesawat ruang angkasa yang besarnya itu 5.437 kali planet bumi. Itu ada ya Kang ya? Ada. Dan itu sudah pernah tertangkap oleh satelit yang milik NASA. Ya sayang kalau karena di sini tidak ada streaming dan kita tidak bisa perlihatkan itu video. Iya. Ya. Bisa. Nah, Jupiter biasa-biasa aja. Iya, ini 5.437 kali planet bumi. Besarnya itu. Iya. Nah, tinggal bagaimana ini kebanyakan orang tuh sudah skeptik duluan. Sudah tidak mungkin. Ini mah enggak mungkin. Ini mah biasa aja gitu kan. Ini mah ini enggak usah dipikirin lah. Nah, jadi ada apa? Kang, ada pertanyaan lagi nih yang menarik dari Malaysia. Dari Malaysia. Oh iya. Assalamualaikum. Panarunga dari Malaysia. Ada panarunga. Siapa namanya? Tidak menyebutkan nama. Kak Ana. Oh, Kak Ana. Iya. Iya, bila kita tengok Dorpal di Malaysia, ada enggak? Oh, bukan gitu atuh. Pertanyaannya, bila masa ke Ana ke Bandung? Oh iya. Kita mah ngajak ke Bandung, Kang. Kita ke Pasar Baru. Itu ada nggak Kang di Malaysia? Di Malaysia ada. Kemarin kita waktu ke Malaysia ya ketemu dengan Kak Ana ini. Oh gitu. Iya, ketemu dengan Kak Ana ini. Salam kenal Kang. Iya, salam kenal dari Kang Wilman nih Kak Ana. Dari ada ini Kang Noviar juga nih. Nah, ini di sana kita kan ke Taiping. Ini Kak Ana itu kan di Taiping. Ya. Ternyata ya waktu saya jalan-jalan ke sana itu ada dokumentasinya tuh. Ternyata waktu jalan ke sana ternyata di sana banyak bangunan gunung banyak berbentuk piramida itu bukit berbentuk piramida. Dan ternyata si batuannya juga itu batuan itu campurannya berbeda. Jadi seperti iya. Jadi aneh. Terus kita jalan lagi kan dari Taiping terus kita jalan ke KL ke Kuala Lumpur. Itu di sepanjang jalan itu luar biasa, sepanjang jalan kiri kanan itu seperti di Gunung Padang batuan-batuannya itu. Terus seperti di ini sebelum Keranca Buaya ada yang itu tuh, yang ada kolam join yang sangat rapih di sana tuh, ya. Nah, terus saya datang ke Batu Caves. Nah, salah satu dari tim kita itu Pak Wisnu dari tim TTRM Pak Wisnu. Nah, beliau tuh pernah ke sana juga dan itu nyasar 4 hari di sana sama orang Malaysianya sendiri. Di daerah Batu Caves. Di Batu Caves tuh di belakangnya ada dorval juga, makanya di sana banyak dorval. Saya cerita tuh, di sini ada dorval, di situ ada dorval. Itu luar biasa di sana tuh. Ini belum tereksplorasi. Dan di Taiping sendiri ternyata di sana itu ada perak, ada emas, ada uranium juga di sana tuh lengkap. Makanya di sana ada beberapa upaya untuk mereka tuh menguasai tempat itu. Betul. Nah, ini berbahaya, makanya saya kemarin kasih tahu kan ke orang itu, tolong ini sayang kalau misalnya ini dikuasai oleh negara lain nantinya gitu. Harus dijaga ya kan? Iya, tolong waspada. Jangan sampai ini bisa terambil alih oleh negara lain. Dan memang mereka tujuannya gitu ya, mengambil alihan dan penguasaan. Iya. Nah, kita kembali lagi ke Lemuria nih, ke Lemuria, kita kembali ke Atlantis.
Nah, sebetulnya bangsa Lemuria itu sendiri itu sebuah bangsa yang memiliki akselerasi sel tubuh itu 40%. Bangsa Lemuria itu. Bangsa Lemuria itu 40%. Makanya cerita Lemuria ini menyebar dalam bentuk seorang superhero yang bernama Man of Steel, yang bernama Superman, ya, yang bernama Kal-El atau Clark Kent. Nah, satu kemampuan dari seorang Lemuria itu seperti itu. Minimal itu kan? Iya. Yaitu diceritakan tentang Krypton kan di sana. Krypton itu sebetulnya di planet Lemurian itu seperti itu. Nah, kok ada anjing nih? Wak 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 wak. Oh, harus ditutup. Gak apa-apa, biarin aja. Itu protes mungkin. Nah, jadi ketika kita melihat cerita tentang Lemuria, itu seorang Lemurian itu karena kemampuannya 40% itu minimal kemampuannya seperti Man of Steel itu. Terbang itu tidak sulit karena terbang itu caranya itu adalah memutarkan energi tubuh berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti yang kemarin dijelaskan ya, levitasi itu kan. Iya, levitate itu seperti itu. Dan kemudian tenaga besar seperti itu, tenaga yang sangat dahsyat. Bagaimana hembusan, bagaimana X-ray vision, bagaimana itu tenaga bisa sebesar itu, sebetulnya itu wajar untuk orang-orang Lemurian, itu biasa-biasa aja. Nah, terus planet Lemurian sendiri itu digambarkan sebagai Krypton kan di sana tuh oleh Jerry Siegel dan Joe Shuster. Dan justru awal pertama kali ini ada pemelintiran cerita. Jerry Siegel dan Joe Shuster sendiri mendapat yang namanya informasi itu dari seseorang yang botak, yang di sana itu diterjemahkan sebagai Lex Luthor. Makanya dulu di komik Superman pertama itu botak ya kan? Superman pertama itu botak dan jahat. Iya. Iya, malah jahat, tapi nggak laku kan komiknya. Akhirnya diganti jadi gambaran Lemurian yang sesungguhnya. Karena orang-orang di sana itu kan memang baik-baik. Mereka mampu berkorban untuk orang lain dan mereka tidak mementingkan dirinya sendiri. Urusan pribadinya itu nomor 16. Yang penting urusan ini dulu, umatnya dulu. Terus mereka itu menolong siapapun. Mereka bisa terbang, mereka itu yang lebih kena ke blueprint orang-orang sekarang. Makanya Superman yang ganteng itu kan, yang rambutnya kayak yang mirip yang kayak gitu kan. Terus yang kekar gitu ya. Nah, terus jadi bisa melakukan banyak hal. Nah, itu akhirnya ngelaku karena itu yang kena ke blueprint. Dan yang jahatnya itu akhirnya si Lex Luthor itu yang botak dan jahat itu akhirnya jadi lawan abadinya Superman. Dia orang biasa tapi punya kejeniusan yang luar biasa gitu. Dan Superman pun karena kebaikannya, bukan karena dia bodoh, tapi karena kebaikannya itu makanya dia sering mengalah. Orang-orang Lemurian pun dulu sudah diserang oleh musuh-musuhnya. Jadi keturunannya itu kaum Atlannya itu kan dulu dia membantu kaum Lemurian untuk umat juga. Tapi dulu tidak ada yang sampai bertempur dan sebagainya itu. Tapi seorang raja yang bernama Balamin, ada seorang raja Lemurian bernama Balamin punya istri namanya Etnam. Nah, Etnam ini yang mempengaruhi Balamin agar dia itu gimana sih Akang katanya, kenapa begini-begini aja. Kenapa mau saja diperintah oleh kaummu? Gitu. Wah, mulai itu Kang ya. Iya, kaummu. Mereka kan gampang nyebutmu daripada Lemuria itu lebih gampang mu kan. Iya. Kenapa mau diperintah-perintah mereka? Kan Akang bisa ini katanya, bisa memisahkan mereka mah baik-baik akan protes kalau Akang kabur juga katanya gitu. Coba sendiri dong, masa diperbudak begini saja sih Akang teh gimana? Sabar aja ya, Cinya ya. Kita nanti biarkan kan mereka ini yang orang tua kita katanya. Si Akang mah gitu udah selesai. Nah, terus hari kedua ya nggak ada masalah. Ya lagi-lagi wanita yang membuat rusaknya seorang Balamin jadi jahat ya kan? Ya begini. Kita jangan menjudge kalau itu gender tidak boleh. Saya jadi ingat lagunya siapa tuh yang racun itu. Oh iya, wanita itu racun dunia. Itu gender tidak boleh di sini. Lagu Cangcuters lah, Cangcuters. Ya, lagunya Cangcuters. Nanti tapi saya nggak ada lagunya di sini Cangcuters. Amit-amit. Ada pertanyaan lagi boleh kan? Tar ini masih cerita tentang itu. Mas, kita masih cerita tentang Lemurian Atlantis nih. Karena topik kita memang itu sekarang. Iya, sebenarnya sih gini kan. Banyak orang waktu saya lagi bikin grup juga yang pertama kali itu
orang boro-boro tahu tentang Lemuria gitu kan. Atlantis aja nggak ada yang tahu gitu. Atlantis itu masih, saya 6 bulan pertama itu saya bertempur sama cuma orang penanya apa sih Atlantis, terus apa diceritain bahwa itu bangsa yang begini masih nggak ada yang percaya. Dan itu memang saya lihat juga gini kan, kelemahan dari bangsa kita nih nggak gemar membaca. Jadi masalah cuma Atlantis kayak gitu aja nggak ada yang tahu. Padahal saya tuh tahu itu tuh dari zaman bocah kasarnya kan. Saya udah tahu itu bangsa yang dulu sampai bisa pindah ke masa lalu, sampai teleportasi lah kalau istilah sekarang itu pindah tempat hanya dalam waktu hitungan detik kayak gitu. Saya udah tahu itu udah lama, dan ternyata bukan agak lagi, memang sangat sulit sekali untuk memberikan pencerahan yang sangat mendasar itu dulu gitu Kang. Jadi buru-buru kita mau ngomongin masalah yang misalnya kayak tadi nih Kang, sebenarnya agak berat kalau untuk umum ya. Kayak misalnya kita mau ceritakan tentang Dorpal, tentang levitasi atau segala macam kan. Karena dasar dari tentang Lemuria dan Atlantis ini aja masih banyak yang apa iya sih ada gitu, apa iya sih itu benar. Bahkan beberapa bilang itu cuma legenda aja gitu, antara ada dan tiada lah, sampai seperti itu. Makanya saya sampai dulu tuh ya pelan-pelan, untungnya saya juga menyampaikannya ini kan Kang, pakai Al-Quran saya Kang. Kebetulan saya sangat suka dengan Al-Quran ini dari sisi ilmiahnya. Saya beberapa mengumpulkan ayat-ayat yang seperti itu, dan saya cari referensinya juga kepada ahli-ahli yang bisa menjelaskannya secara ilmiah juga gitu Kang. Dan di situ saya alhamdulillah peminatnya, jadi penggemar di grup ini makin banyak tuh, kita bisa menjelaskannya seperti itu gitu Kang. Memang itu yang sangat prinsipal banget ya Kang. Jadi saya kalau bisa memang kita perbanyak untuk menjelaskan ke umum, masyarakat umum itu Kang. Itu kalau kepada para member HI mungkin yang sudah paham itu, kalau bisa juga saya menyarankan untuk bisa menjelaskannya itu secara alamiah juga gitu, secara ilmiah. Karena dulu waktu lagi saya bikin grup itu, beberapa HI itu di HI itu gini Kang, jadi merasa lebih tahu, merasa lebih tahu lebih ini. Jadi menjelaskannya itu langsung pakai bahasa, nggak pakai bahasa kaum gitu Kang. Langsung pakai bahasa langit. Gitu. Makanya jadi langsung itu terjadi pertempuran hebat lah, gitu. Tapi anak-anak yang di umum itu, yang di itu kebanyakan umum nggak bingung, malah justru sebenarnya ini siapa gitu, mereka itu siapa gitu, sampai nanya-nanya gitu. Dan waktu itu saya juga masih minim, jadi saya ikutin aja lah mengikuti aja dulu atmosfernya seperti apa, pelan-pelan sambil baca-baca referensi gitu Bang. Seperti itu. Makanya gini. Jadi kalau misalnya kita berbicara sekarang, contohnya saya berbicara ini kan, saya berbicara tentang ya seadanya dulu, ini seadanya dulu. Nah nanti kita akan bicara bahasa bumi gitu loh, bahasa yang ya seperti inilah ketika ayat pertama turun kan Iqra. Tapi Rasulullah tuh tidak mengerti kan, karena itu menggunakan bahasa bukan bahasa yang biasa dipergunakan sehari-hari oleh Nabi gitu kan. Akhirnya ya aku mendengarkan dan aku menuruti saja, menjalankan saja begitu kan. Sami'na wa ta'na. Makanya kenapa? Mungkin karena mereka itu sudah kejauhan ya. Jadi pakai bahasanya bahasa yang udah kejauhan. Tapi akhirnya saya sendiri kan turun kan. Iya, jadi tidak pakai bahasa yang kejauhan. Ya kita ngobrol dulu saja, terus kita dalam bikin novel gitu kan, novel dan sebagainya. Nah, tapi ada satu yang menarik nih, kenapa istilah-istilah Lemurian itu sering dipakai oleh kita, oleh grup-grup sepak bola seperti MU ya, terus Barca, terus Arsenal, yang di sini Arsenal. Arti Arsenal apa ya? Arsenal itu gelombang Arsenal, gelombang yang bisa mampu menghancurkan, mampu gelombang yang untuk melawan. Kan yang namanya Arsenal itu dikatakan persenjataan kan ya. Meriam. Ya, semua itu Arsenal persenjataan ya, untuk dia punya hancur yang besar. Nah, istilah-istilah itu banyak sekarang dipakai oleh orang karena istilah itu langsung menggedor ke alam bawah sadar. Berarti itu sebenarnya ada emang ditanamkan gitu atau gimana ya? Bukan, karena di alam bawah sadar kita lebih menerima istilah-istilah itu.
Lihat saja Sob. Saya pun gini Bang, pakai rasa ya. Begitu pakai Lemurian itu saya lebih adem gitu. Ya lebih kena gitu kan. Ya, lebih kena. Nah, ini dia. Itu gelombang alam bawah sadar itu sudah tergedor. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak suka ketika kita semakin besar. Ketika orang-orang yang kesadaran itu mulai muncul itu semakin besar, semakin kuat dan mereka semakin solid. Nah, ini yang mereka takut. Akhirnya mereka menjelek-jelekan orang-orang ini yang sadar-sadar ini begitu kan, dijelek-jelekan gitu kan. Mengatasnamakan agama begitu kan. Bisa saja bukan selain dari agama-agama ini juga ada beberapa agama juga yang tidak setuju kalau misalnya ini dikupas begitu kan, bukan hanya satu agama saja. Ada juga di beberapa yang lain yang mereka merasa terancam, keberadaannya terganggu. Nah, itu. Nah, jadi sama seperti ketika Etnam membisiki Balamin ini. Istrinya Balamin. Iya. Mulai dia bisiki, terus bisiki lagi, terus seperti Hawa membisiki Adam. Iya. Bisikin lagi karena terus Adam aja kena juga ya. Kena, itu yang 100% orang yang benar-benar ilmunya dari Sang Maha Pencipta langsung masih tetap kena juga gitu kan. Apalagi seorang Balamin. Ya, seorang Balamin. Apalagi kita berarti ya. Bang Bilman gampang dong kayaknya nih. Oh iya kan, bicara tentang peradaban ya kan ya. Ini jadi kita down to earth banget, mungkin ini agak yang paling dasar. Banyak orang tuh kan masih bingung tentang apa sih maksud peradaban itu gitu kan. Jadi kenapa kita mesti belajar peradaban gitu. Adab itu apa sih? Adab itu aturan kan? Adab itu aturan, adab itu adalah sesuatu norma, yang norma dan sebagainya. Berarti peradaban kita berbicara bukan hanya sekedar ini peninggalan fisik, tapi peninggalan moral. Nah, ini yang penting itu peninggalan moralnya. Bagaimana sebuah peradaban bisa musnah? Karena sesuatu yang bersifat moral itu banyak sekali penentangan. Terutama moral itu, kalau misalnya moral itu sudah bisa membuat masyarakat itu menjadi madani, menjadi baik. Dan itu pasti ada upaya-upaya untuk menghancurkan. Pasti ada orang-orang melakukan prinsip kapitalis ingin menguasai mereka. Nah, itu juga masuk ke dalam pikiran yang namanya Etnam ini. Tadinya Balamin itu tidak berpikir seperti itu. Tadinya dia manusia berperadaban. Iya, beradab dan dia tahu tugasnya dan dia tahu diri. Tapi Etnam ini mulai dia sedikit ini membisiki ke Balamin itu. Ini loh, Kang. Ini loh, ini kok istilah kitanya ya. Iya. Jangan begitu dong, ini bisa berubah. Nah, begitu dia mulai terpengaruh sedikit demi sedikit, ayolah kita pindah aja dulu Kang. Kita cari yang namanya pulau lah. Kalau ada pulau mah kita bawa kita tuh orang-orang peradaban di situ gitu ya. Iya, kita sendiri aja. Ininya dia gitu Kang. Ya pasti ayah kita kan nyebutnya ayah kita kan ke mereka tuh, ayah ibu kita mah pasti ngizinin lah, nggak apa-apa. Mereka mah tinggal bikin robot lagi atuh begitu kan. Ya udah, akhirnya mulai pindah mereka tuh, nggak dilarang oleh kaummu tuh, nggak dilarang oleh orang-orang Lemurian tuh, oleh itu nggak dia silahkan aja lah. Mereka pindah ke sebuah lautan dan di sana ada benua. Akhirnya disebutkan benua itu benua Atlan gitu kan. Lautnya juga lautan Atlan gitu kan. Ya udah kasih nama sendiri aja, silahkan aja sok juk sana gitu kan. Kan orang-orang baik kan orang-orangmu. Jadi ya udah pilihannya, silahkan aja ke sana. Nah di sana mereka sudah mulai mengembangkan teknologi nuklir. Kaum Atlan itu mengembangkan teknologi nuklir. Nah di sana Etnam bilang lagi ke Balamin tuh, Etnam juga punya itu, ibu-ibu rumpi juga mereka ada punya. Ya mereka punya ibu-ibu rumpi. Ya Dharma Wanito. Dharma Wanito itu sebenarnya kumpul-kumpulan ibu-ibu gosip ya. Kalau di udah jangan sampai aja. Kalau Kang Noviar belum pengalaman, belum teruji. Silakan Kang, lanjutkan. Nah, terus cerita lagi. Nah, terus habis dari situ ngobrol mereka, ngerumpi. Dan akhirnya kan mereka mulai kepikiran kalau misalnya ada mereka, kita mana bisa menguasai dunia nih gitu kan. Nah, mulai dari sana mereka mengembangkan teknologi dan mereka mulai mengembangkan wilayah. Nah, mulai bangsa Rama masuk ke sana karena dipanggil sebagai angkatan perangnya kaum Atlan ini. Akhirnya terjadilah itu yang namanya terjadi percobaan. Di mana percobaan itu sebetulnya yang memulai itu adalah Etnam itu, bukan Balaminnya. Tapi ketika percobaan itu gagal, percobaan menyerang ke kaummu itu gagal karena dirimu itu ada yang namanya Hirofa namanya. Hirofa itu sebuah alat pertahanan yang sekarang pertahanan itu berupa gelombang suara. Harfa. Nah sekarang itu jadi harfa. Bentuknya itu seperti harpa.
Ya. Seperti harpa. Ya, dia mengeluarkan gelombang. Itu alat musik harpa itu? Iya, itu dari hirofa. Hirofa itu jadi semacam dawai-dawai yang terbuat dari dari benang-benang kraiman, itu logam yang sangat keras itu. Nah, itu kalau misalnya mendenting dia ting gitu, dia mengeluarkan gelombang suara yang sangat tajam dan tinggi, dan itu bisa membentuk shield. Nah, makanya ini begitu serangan nuklir mereka ngebalik ke mereka, ini Etna meninggal. Mati. Nah, di sana Balamin langsung ingin menuntut balas sampai sekarang. Padahal perbuatan dia sendiri ya. Iya. Jadi salah sendiri itu mah kan gitu kan, ngelempar mantul gitu, gitu kena sendiri. Salah sorangan kalau kata orang Sunda. Nah, begitu sebetulnya cerita pintasnya itu semacam begitu. Nah, terus ada pertanyaan ini? Ada kan dari Cimahi, Kang Isam. Iya. Dari Panarunga Isam di Cimahi, mau tanya, dimulai sejak kapan Lemuria mengalami penurunan hingga kemudian sejarahnya mulai ditutupi? Jadi gini, Lemuria itu tidak turun, tapi Lemuria itu pindah. Mereka pindah. Ngapain lah di sini? Tugas saya sudah selesai kok, begitu kan? Yeah. Tugas saya mengembangkan peradaban, tugas saya mengembangkan ini sudah selesai. Nah, jadi mereka itu datang ke kita itu sejak waktu Gunung Sunda itu mulai meletus. Itu mereka sudah datang ke sini. Karena dari luar kan, seperti Adam kan dari luar. Adam tuh bukan penduduk asli planet bumi kan, diturunkan dari surga, Adam dan Hawa tuh. Nah, mereka juga bukan dari sini aslinya tuh. Datang ke sini mengembangkan, mengklon, kemudian mengembangkan teknologi dan sebagainya, mengembangkan yang namanya ras bangsa-bangsa. Nah, jadi ada pemimpinnya itu yang namanya Ramidar tuh datang ketika langsung melihat itu kejadian Gunung Sunda itu meledak. Itu 246.357 tahun sebelum Masehi. Itu kan Gunung Sunda itu tingginya tuh 12.000 meter, 12.525 meter tuh. Tingginya itu kan? Iya, tinggi Gunung Sunda itu. Gunung Sunda ya, ZHUNNDA. Sanes Sunda ya. Bukan Sunda. Sanes Sunda. Tinggi Gunung Sunda. Sunda itu adalah sebuah bahasa, sebuah gelombang, sebuah ide. Sunda itu ide untuk menyampaikan sesuatu. Tingginya itu 12.525 meter. Ada beberapa ledakan. Nah, itu sebelumnya juga itu ada cadangan-cadangan logam-logam di dalamnya itu, karena ada sebuah bangsa yang ada di dalam tanah. Yang bangsa itu membuat yang namanya logam yang namanya kraiman itu. Namanya bangsa Krairon. Dan mereka sudah pada pergi, dan kemudian Ramidar datang ke sini mulai membuat itu peradaban-peradaban. Bahkan waktu itu pernah kan ketemu sama Frank Joseph Hoff kan ya, yang penerusnya Santos, yang mengatakan bahwa di sini peradaban itu dimulai. Nah, terakhir ketemu kemarin saya di hotel mana sini di Haris Tebet ngobrol. Dia tuh sama Indonesia tuh kok ini banget gitu Bang. Cinta mati banget gitu dia, kayaknya dia tahu banget sejarah Indonesia yang sebenarnya, cuma memang dia mentoknya sih memang di Atlantis aja ya, dia nggak ke Lemuria banget, dia belum mempelajari lebih jauh aja sih sebenarnya sih, karena dia orangnya open mind. Waktu itu kan pernah dia ingin mau Skype-an katanya, tapi sayangnya masih belum sempat. Dia ngajak Skype mulu tuh. Skype-an Kang, Skype Kang katanya itu. Ya, sayangnya masih belum sempat gitu. Bukan apa-apa, waktu itu Skype-nya belum disetting sih. Sebetulnya bisa aja kapan aja Skype sama dia, tapi kitanya riweuh gitu kan, masih sana sini waktu itu masih nggak sempat untuk Skype nama itu Frank Joseph Hoff. Kang, itu saya lagi sedikit pertanyaan buat saya pribadi nih kan. Berarti peradaban itu bisa dibangun itu hanya sama orang-orang yang beradab berarti Kang? Iya, bukan yang biadab. Iya, sama orang-orang yang taat hukum. Iya. Yang menjunjung tinggi hukum, supremasi hukum ya kan? Iya. Berarti kalau di luar itu, apalagi orang-orang yang biadab, dalam artian tidak menjunjung tinggi hukum, itu jauh kalau untuk bisa bikin peradaban. Nggak bisa. Nggak mungkin. Ya? Iya. Makanya kenapa di tempat-tempat yang biadab itu diturunkan agama. Nah, sekarang tanya nih, kenapa di Indonesia tidak diturunkan agama? Kenapa Nabi Muhammad ini yang terakhir di sana? Iya. Pertanyaannya itu sebenarnya menggelitik banget. Berarti
kalau pertanyaan seperti itu berarti jawabannya sih gampang aja. Berarti kita emang ini sudah memang bangsa yang beradab. Sudah gitu. Beradab kita itu. Kenapa agama itu diturunkan di daerah-daerah sana? Di Afrika, Timur Tengah kayak gitu kan? Kenapa tidak diturunkan di sini? Karena orang-orang di sini itu sudah tidak perlu itu, sudah beradab semua. Akhirnya diturunkanlah di sana begitu kan. Nah, ini yang tidak pernah terbahas. Bahkan sekarang malah tatanan kita tuh jadi acak-acakan begini kan. Iya. Nah, itu tadi itu apa pertanyaan Lemuria itu, kenapa mereka tuh tidak kalah, tidak hilang ya, tapi mereka tuh memang pindah, sudah selesai tugasnya ya sudah. Mereka tuh tidak turun. Maksudnya tidak mulai ditutupi sejarahnya. Nah, sejarah ini mulai ditutupi. Kan sekarang lihat, antara Adam ke Idris itu kan kosong ya. Itu kosong masanya. Itu kosong, tidak ada itu yang namanya tulisan-tulisan dan sebagainya. Manuskrip juga nggak ada. Manuskrip nggak ada. Tapi sebetulnya ada, tapi dihilangkan. Bahkan di Iskandaria catatan-catatan tentang ini sendiri, tentang dunia Islam sendiri kan dihapuskan, dimusnahkan. Jadi memang penguasa-penguasa berusaha mereka tuh menghapuskan peradaban dan lalu diberubah dengan apa yang mereka mau begitu loh. Dan itu sejak zaman mulai terjadi proses pembiadaban. Bagaimana caranya agar raja-raja itu benar-benar menguasai, karena dulu tidak ada raja-raja yang diktator, itu tidak ada. Setiap suatu kehidupan yang beradab itu tidak ada yang namanya kediktatoran, tapi yang ada adalah kemakmuran. Karena itu masyarakat madani, tiap masyarakat itu, tiap orang itu, mereka itu benar-benar bisa memadanikan dirinya sendiri, bisa mengurus dirinya sendiri, dan bisa memakmurkan dan saling memakmurkan di antara satu dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, ini bagaimana caranya agar orang-orang itu tidak menjadi makmur. Nah, kalau misal orang tidak menjadi makmur, akan muncul seorang yang akan memakmurkan mereka, muncul jadi pahlawan, muncul jadi raja, dan akhirnya mereka bisa menguasai orang-orang itu. Ini yang seharusnya kita ketahui sampai sekarang. Ini malah kita belajar dari orang-orang yang justru ngerusak itu malah, gitu kan? Nah, terus ada pertanyaan lagi? Ini bukan pertanyaan, kan ada juga masukan ini katanya di surat Al-Fajr itu ada ayat Iromazatil Imad. Apakah benar bahwa Iromazatil Imad itu adalah bangsa Iroma yang memiliki bangunan-bangunan tinggi? Iroma itu mungkin kalau menurut Kang Hendran dari Tasik, katanya dari Iroma dibalik jadi Mori ya, gitu. Iromazatil Imad. Jadi begini, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, itu kita tidak bisa hanya sekedar terjemahan. Karena kalau kita baca dari semuanya ya, coba deh baca Nobel Quran tuh di ini apa itu, tiap ada Dr. Ghali, ada Yusuf Ali, ada Sahih Internasional, itu bahasanya berbeda. Ya memang sebetulnya ada tersirat ke sana ya. Betul, siratan-siratan tuh banyak. Termasuk seperti hidrin tanah di salah satu ayat Al-Quran itu ada di surat Al-Farat aitumul ma'alajitas robun gitu kan, di itu Al-Waqiah 68. Tapi sekarang yang kita bahas itu adalah global. Jadi kita akan membahas dari semua sudut, semua pandang dan semua ini. Salah satu mungkin dari Al-Quran. Tapi kita juga tidak menutup untuk membahas dari kitab yang lain gitu loh. Boleh. Iya, jadi mulai dari Injil, dari Taurat, dari Jabur gitu dan sebagainya, kita bahas dari semua, dari manuskrip dan sebagainya. Karena kita akan meluaskan pandangan kita. Kita tidak bisa menggunakan kacamata kuda di sini. Kita tidak bisa hanya dari satu arah. Kita akan berpikir holografik dan kita akan bahas semuanya itu dengan tuntas. Nah, ketika kita melihat itu tadi, ini tersirat ya. Tersirat itu memang tersirat itu ada sebuah peradaban yang sangat luar biasa. Bangunan-bangunan mereka tinggi. Ketika kita ke Ranca Buaya tuh, kan itu tinggi-tinggi kan ya. Itu luar biasa tinggi, dan ternyata di sana ada penyelam-penyelam yang suka biasa ngambilin lobster. Penyelam-penyelam lobster ya. Nah, mereka itu melihat bangunan-bangunan yang sangat besar di bawah tuh. Ada tiang pancang yang besar, ada ini itu di bawah laut. Makanya nanti kita akan ke sana lagi, kita akan ke Ranca Buaya lagi, dan kita akan eksplor itu. Kalau perlu kita menyelam ke bawah gitu kan. Diving. Kita menyelam. Tapi kita akan pamit nanti Kang Noviar itu harus pamitan dulu ya. Iya, seperti takut nggak muncul lagi. Kita bikin pernyataan khusus pada keluarga masing-masing sepertinya. Itu Eye of Horus itu ditemukan juga di Ranca Buaya di sana. Iya, kemarin saya lihat. Nah, itu Eye of Horusnya sudah, kita sudah amankan. Tapi yang belum diamankan itu piramidnya.
piramidnya. Insya Allah nanti kita akan amankan itu, kita bawa aja nanti ke Bandung karena itu masih di tanah kita, tanah milik yang keluarga lah, tanah milik keluarga. Ya, jadi aman lah gitu. Harus diamanahkan dan diamankan, gitu kan. Nanti insya Allah orang yang amanah. Ya. Nah terus ini lagi. Sebetulnya kenapa kita ini tidak secanggih mereka leluhur kita begitu kan ya? Karena akselerasi sel mitokondria kita itu berbeda. Kalau mereka 40%, kita itu cuma 2,5%. Makanya kita begini-begini saja. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menembus batasan akselerasi itu. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang mampu menembus batasan akselerasi itu, tapi dia tidak boleh yang namanya berdemonstrasikan. Makanya lihat para nabi. Akselerasi sel para nabi kan luar biasa. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kenapa tidak boleh sembarangan mendemonstrasikan kemampuannya? Karena apabila mereka sering mendemonstrasikan, itu dia didewakan. Makanya dia membumi ya. Iya, dia harus membumi, dia harus masuk kepada mereka. Kecuali sekali-kali lah begitu kan. Sekali-kali itu pun kalau kepepet sekali. Jadi tidak boleh dia itu mendemonstrasikan, menunjukkan kekuatannya. Bahkan kekuatannya harusnya disembunyikan rapat-rapat. Tapi ternyata tetap keadaan tidak memungkinkan untuk bisa itu. Akhirnya terpaksa demonstrasi, akhirnya terpaksa menunjukkan kekuatannya. Iya. Ya satu contoh lah, ini cerita tentang Musa nih. Dia kan bawa kaum. Terus Firaun ngejar. Bagaimana teknisnya dia bawa kaum tapi tidak terkejar oleh yang namanya pasukan-pasukan itu. Gimana teknisnya? Jalan kaki ya. Dia katanya pakai katanya jalan pasukan kaki kuda. kan. Iya. Ngejarnya. Iya, katanya jalan kaki, tapi teknis jalan seperti apa sih Mbak sehingga sampai tidak bisa terkejar? Levitasi di situ kali Mbak. Nah, itu masuk aja lah, itu mah terserah. Tapi yang jelas ada sebuah nanti kita jelaskan tuh detail itu nanti. Kita akan jelas satu persatu. Jangan terlalu banyak, ntar pusing mereka tuh. Sekarang istilah-istilah kita saja sudah bikin pusing gitu kan ya. Karena istilah kita itu istilah baru buat mereka begitu kan. Apakah seperti Dorpar, Erselna, Zunda, lalu kemudian Krairon itu nama-nama lain dari istilah bahasa Lemuria kan? Ini adalah sebutan yang sebenarnya. Jadi memang namanya itu gitu loh. Jadi orang-orang Lemurian sendiri menyeimbangkan dan menyesuaikan dengan bangsanya itu sendiri, dengan bahasa bangsanya itu sendiri, dengan sebutan-sebutan yang ada di bangsanya itu sendiri. Ini ada Panarunga dari Kota Baru kan? Ya, Kota Baru. Dia bertanya, bisa nggak mencontohkan bahasa Lemuria kan? Ya misalnya tadi kan saya sebutkan Panarunga itu bahasa Lemuria. Panarunga itu bahasa Lemuria, itu adalah untuk berarti para pendengar yang baik dan selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Amin. Jadi artinya begitu, Panarunga itu adalah para pendengar yang baik yang selalu diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Iya, singkat dan padat begitu. Singkat padat. Berarti nama radio ini Radio Panarunga aja ya kan? Oh jangan. Jangan. Soalnya jangan itu adalah sayur. Nah terus ada lagi seperti Pudia Sadiana Kawaza. Tadi saya sebutkan kan. Itu segala puji bagi Sang Maha Pencipta. Pudia Sadiana Kawaza. Terus ada lagi untuk Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan, itu ada gitu kan, banyak sekali itu. Naratina Kawaza, Galurna Kawaza. Terus banyaklah istilah-istilah semacam itu. Apalagi itu manuskrip Hidrintana kan. Wah itu banyak sekali. Makanya baca saja novel Arkitirema. Nah jadi iklan itu. Baca saja novel Arkitirema. Itu wajib dibaca itu. Nanti bisa istilah-istilah huruf Lemurian dan sebagainya itu semuanya ada di sana. Ini terkait Akang tadi novel Arkitirema, ada yang nanya juga nih. Dari Panarunga di Bandung sih Kang. Assalamualaikum Kang, Rampiaza. Gilang nih Kang. Waalaikumsalam. Kapan novel Arkitirema selanjutnya? Jangan sampai diberhentiin Kang. Saya sangat penasaran banget. Tanggung jawab Kang. Iya, itu bukan diberhentiin. Kita tuh masih nggak sempat. Saya tuh masih terdistract terus sekarang. Itu 2C itu masih diketik. Tapi karena ini banyak terdistract, seperti kemarin distractnya itu tiba-tiba saya harus bikin alat pengamanan untuk kereta api misal begitu kan. Itu sistem pengamanan yang sudah melalui satelit gitu kan. 2 minggu setelah demonstrasi saya alatnya itu tapi kan alat itu belum dipakai. Itu baru harus ditenderkan kan. Nah kita kemarin baru demo saja, akhirnya alat itu kita cabut, demo di depan Dirjen, di depan ini di rootnya dan sebagainya, waktu itu lengkap lah di Jogja.
sekalian ngebenerin dorvalnya Merapi. Makanya itu Bang Andi Arief bingung kan, Kang, Merapi kok aneh katanya. Itu dorvalnya benerin gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah langsung berhenti. Nah, itu di sana kita demonstrasikan alat itu kan, itu harus fokus juga gitu kan. Betul. Belum masalah-masalah lain itu yang harus diselesaikan, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Jadi saya banyak terdistract. Tapi buku 2C itu insya Allah ini masih sedikit demi sedikit sih kita buat ya, terus kan itu. Nggak akan dihentikan itu. Habis buku ketiga nanti ada lagi. Ada lagi itu tentang tokoh-tokoh khusus dari 5 tokoh yang ada di kita. Contoh ada Ringgamananya. Terus ada yang namanya Gribadarnya, terus ada yang namanya ini apa? Wah, macam-macam lah. Termasuk kenapa Fletilsi itu, Fletilsi itu yang ditemukan di bulan itu, yang orang yang perempuan yang di pesawat itu ya. Bukan di bulan. Oh iya iya. Di bulan itu ada pesawat. Nah, terus diambil ada orang di sana kan perempuan. Itu Fletilsi. Nah, itu ada ceritanya. Bagaimana dia mencari itu yang namanya Arkitirema dan sebagainya sampai dia jadi leluhur kaum Indian. Nyambung ya kan? Nyambung semuanya. Arkitirema yang di buku 1. Pokoknya mah seru. Pokoknya jadi si tokoh-tokohnya nanti akan kita ceritakan satu persatu cerita-ceritanya gitu kan. Terus bagaimana itu yang namanya siapa yang perempuan tuh? Labinara itu dia jadi panutan dari semua ratu-ratu di seluruh dunia begitu kan. Ibu ratu. Iya. Sanes Ibu Atut ya kan? Siapa itu? Siapa itu? Ratu kan. Ya siapa itu? Siapa itu? Kasihan tuh jadi tersangka ya. Nah, itu salah sorangan itu. Itu salah satu orang yang biadab menurut saya. Jadi membuat jangan ribut ah. Kita ngebahas itu sekarang mah. Ini lagi stay tune. Saya terlalu membumi. Kan tadi novel udah kita kembali ke Lemuria kan, bahwa yang diceritakan di novel itu adalah semua tentang Lemuria ya kan. Dan itu bukan hayalan, bukan rekayasa dan memang fakta. Ya itu adalah novel ya. Ya itu adalah novel. Bukan jadi, maksudnya dalam pengertian ada yang terlewati sejarah masa lalu ya. Sebetulnya mah begini, ini adalah novel. Dan novel ini adalah gambaran-gambaran tentang bagaimana sih tentang masa lalu itu seperti apa gitu dan sebagainya. Ya, betul. Tadi itu apa dari Fahmi tadi ada di Tangerang tuh. Nah, ini. Ada nih Kang dari Panaruna Fahmi Pamulang Tangerang. Ya. Kang mau tanya mengenai dorpal, lagi-lagi dorpal ini kan. Iya. Bangsa Lemuria membuat dan meletakkan dorpal apakah hanya di setiap gunung untuk menyeimbangkan bumi ini? Iya. Apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan setiap erupsi gunung dan gempa yang terjadi setiap saat di bumi? Ya. Mohon dijelaskan kaitannya pula dengan Al-Quran bahwa gunung dibuat untuk penyeimbang bumi supaya stabil dan gunung-gunung itu pun berjalan atau bergerak seperti awan. Betul. Jadi begini, itu kan istilah ya. Jadi penterjemahnya itu harus diterjemahkan lagi secara logis, jangan mistis. Baru Al-Quran itu bisa menjadi kitab yang rahmatan lil alamin. Kalau misal sekarang kita hanya menerjemahkannya sekedar dari bahasa saja tanpa kita memikirkan, bahkan Sang Maha Pencipta sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri, dia memurkai orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Itu di surat Yunus ayat 100 kan jelas itu. Nah, tinggal bagaimana kita berpikirnya dan menggunakan akal kita. Kenapa? Gatal tenggorokan. Ya udah matiin dulu AC-nya. AC-nya matiin dulu, gampang itu mah. Kita mah sudah biasa beradaptasi dengan. Nah, itu sebetulnya kenapa disimpannya juga di gunung? Karena memang bisa jadi pancang-pancang dan tiang-tiang dan itu pasak untuk menyeimbangkan gitu. Karena di dalam itu ada dorval itu tadi kan yang tadi kita jelaskan teknisnya tentang Erselna. Dorval mengeluarkan gelombang Erselna untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan molekularnya itu menjadi sangat kuat dan sebagainya. Betul. Kemudian apabila ada gelombang yang lebih besar berupa gempa itu dia mengeluarkan lagi gelombang yang lebih kuat, yang menyeimbangi lah. Seperti untuk mematikan suara itu dengan suara. Betul. Seperti untuk mematikan api dengan api bisa semacam begitu. Cuma masalahnya bagaimana ukurannya. Nah, ini ukurannya itu harus pas. Nah, jadi itu sebetulnya memang disebutkan di sana, memang disebutkan juga. Terus memang disebutkan juga bagaimana cara bagaimana kita menyeimbangkan. Itu. Ya. Nah, cuma pasok itu kan ya. Iya, pasak, bukan pasok, pasak ya. Pasak. Iya. Ada lagi kan ini dari Panarunga kan, cuma ini keluar dari OOT ini.
out of topic, cuma masih ada sedikit tentang Dorpal. Berapa biaya untuk membangun reaktor Clustonic dalam skala ini dari Balikpapan ya? Balikpapan kan, dari Kang Ica. Ya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, saya belum ngitung nih, karena memang belum kepikiran untuk membuat reaktor itu, baru kepikiran untuk ini untuk satu persatu kan saya buat ya. Yeah. Tapi memang rencananya saya akan bikin itu Clustonic karena bahannya banyak di sini. Orang-orang mungkin belum bisa bikin aja. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan buat 1-2 percontohannya untuk bisa membuat reaktor itu dulu lah, reaktornya dulu saja. Jadi nanti si Clustonic itu kita cemplungkan ke dalam air, lalu air itu jadi panas, bergolak. Nah setelah airnya mendidih nanti ada penguapan itu bisa kita menggerakkan turbin. Ya. Nah jadi itu nggak usah, cemplungin aja ke situ. Jadi airnya panas. Langsung otomatis langsung mendidih airnya. Mendidih, nah terus dari sana itu langsung menguap, uapnya itu bisa menggerakkan turbin. Kok mau bikin kereta uap lebih gampang? Iya, jadi kereta api tutut siap hendak turut itu kan itu masih uap gitu. Kang, balik ke laptop tentang Lemuria kan? Iya. Itu bagaimana mengenai struktur sosial masyarakat waktu itu? Itu benar-benar madani loh. Di sana sudah tidak ada yang namanya raja, pemimpin dan sebagainya, karena tiap orang itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Ada nggak istilah koordinator? Koordinator mah ada yang ditunjuk presiden lah. Enggak, bukan presiden, tapi koordinator saja. Karena di sana semua sama. Jadi semua memiliki kehormatan yang sama, semua saling menghargai, semuanya itu tidak ada yang namanya strata. Tapi yang ada biasa kesepakatan semua ditunjuk adalah orang yang sudah biasa sibuk, biasa riweuh gitu, dan mereka siap untuk menjadi koordinator saja. Jadi seperti RT/RW-nya lah gitulah. Nah, tapi dia bukan pemimpin. Oh, itu bukan istilah bukan, tidak ada di sana atau pemimpin. Ada istilah tersendiri. Tidak ada rajanya, tidak ada. Tapi mereka itu adalah ini saja orang yang dituakannya sajalah gitu kan di sana itu. Jadi karena semuanya udah mengerti bagaimana untuk bersikap, bagaimana berbuat, bagaimana berpikir, bagaimana memakmurkan, bagaimana mengurus anak dan istri dan sebagainya. Itu apa karena kemampuan dia itu di atas rata-rata gitu, maksudnya dia manusia di atas 10% itu kan, jadi kok nggak harus ada pemimpin gitu. Sebetulnya itu kita tuh bisa loh untuk manusia seperti kita. Mungkin 2,5% itu mungkin kita melakukan hal seperti itu. Tapi berhubung ada orang-orang yang ingin menguasai, nah inilah orang yang ingin menguasai, inilah yang punya kemampuan lebih, itu ingin menguasai mereka yang di bawahnya. Iya, nah semacam begitu. Ini bisa dan bisa. Jadi tapi karena sekarang ini karena di kita itu memang dibentuknya seperti ini. Jadi kitalah yang akan merubah itu. Mulai dari kita dulu lah. Minimal teknologi Lemurian itu kita buat. Yeah. Minimal teknologi Lemurian itu satu persatu kita perkenalkan begitu loh. Nah ini nih untuk mengatasi orang-orang yang autis misalnya begitu. Kita buat nih yang namanya brain activator, itu teknologi Lemurian. Terus melihat ada ini nih, ada project kita di Lemurian, ada yang namanya project Granuma. Project Granuma itu adalah semacam project untuk memakmurkan rakyat dengan sistem pertanian. Nah jadi kita ajarkan pada rakyat itu, pada umat itu bagaimana bertani, bagaimana merekayasa genetik mikroba agar bisa menjadi pupuk, menghasilkan hara tanah dan sebagainya. Terus ada lagi proyek hidrintana tentang bahan bakar itu dari air, bukan hanya air saja. Bahkan zat-zat yang ada di udara pun bisa dipergunakan menjadi energi. Kemudian bagaimana yang namanya gelombang, sinyal dan sebagainya itu semuanya itu bisa. Bagaimana itu mengaktifkan otak agar bisa menghubungi otak-otak yang lain, bukan otak-otak makanan ya. Nah, terus ada lagi proyek yang lain seperti ini proyek-proyek seperti ini untuk misalnya ketika orang itu ada yang rusak, namanya itu regenerator kayak gitu kan kita sudah buat satu persatu. Baru 21 sih ya sudah terpakai dan sudah diaplikasikan di masyarakat, tapi baru 21. Dan itu semuanya sebenarnya teknologi Lemurian dan semuanya juga ada di dalam Al-Qur'an.
Ada di dalam kitab-kitab ini, kitab-kitab sebetulnya kitab suci yang lain tuh ada. Tapi karena kita itu sudah mempelajari Al-Qur'an duluan, ternyata ini nyambung. Oh, ternyata di Al-Qur'an tuh ayat ini gitu. Ternyata di sini ada di Lemurian yang ini di tanahnya. Ini ada yang ini semuanya nyambung. Tapi ada orang-orang yang kontra dengan kita. Ini Kang Dik kita gimana sih? Katanya dari Al-Qur'an, katanya dari Lemurian, katanya dari, nah itu sengaja dikontrakan. Itu sengaja dibentur-benturkan agar ini agar orang-orang itu tidak jadi antipati pada kita gitu. Jadi jangan dulu dibahas. Yang lain dulu aja. Nah itu oot itu. Yang lainnya ada lagi pertanyaan? Masih oot juga nih. Ya oot ya sudah. Jangan yang out of topic tentang. Iya. Nah kita lanjutkan tentang itu Lemurian. Dan ini teknologi ini Lemurian ini mulai kita satu persatu mulai ini Nah kita buat satu persatu. Nah ini, tapi bagaimana sekarang yang kita hadapi itu adalah kartel. Kartel orang-orang memang sudah terbiasa mempengaruhi orang lain begitu kan. Nah, jadi orang-orang semacam begini itu yang memang harus kita hadapi, benar-benar hadapi. Nah, orang bangsa Lemurian juga itu mengenal tentang yang namanya godaan-godaan. Tapi mereka kuat karena mereka sudah tahu siapa itunya lawannya gitu kan. Jadi tapi tetap orang-orang 2,5% seperti kita yang akselerasi selnya itu seperti kita memang itu harus benar-benar menggembleng diri. Dan Sang Maha Pencipta sudah menurunkan kitab-kitab kan. Kitab-kitab agar kita itu mampu berpedoman pada yang namanya agama itu, aturan gawe manusia. Nah, ternyata ini sudah jam 9 lebih 14 menit ya waktu Indonesia bagian Cempaka Mas. Betul nih Kang. Iya, jadi kita sudah kelebihan ya. Nah, kita sudah kelebihan jam nih. Ya sudahlah, kita cukupkan dulu sekian ya. Kita sudahi dulu ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang ini. Tentang bagaimana orang Lemurian mengenal virus-virus yang mempengaruhi, tentang virus-virus Abras namanya itu. Nanti mungkin hari Sabtu jam 8 saya akan mulai cerita lagi Sabtu malam Minggu. Ini sekalian siaran di Bandung ya kan? Siaran di Bandung. Dan nanti kita akan undang juga yang lain di Bandung. Kita akan ngobrol banyak tentang virus yang namanya virus yang disebarkan oleh yang namanya Abras. Ini virus Abras. Ini virus yang sangat berbahaya, yang itu mempengaruhi mental kita. Karena virus ini, iya, bukan hanya fisik, jiwa dan sebagainya itu diserang. Karena itu sudah sangat tersistematik dimasukkan ke dalam tubuh manusia oleh seorang makhluk api yang dikenal dengan panggilan iblis. Bahasa Lemuriannya apa? Abras. Abras itu dari istilah pembangkang atau ablasu ya. Nah itu jadi nanti kita insya Allah hari Sabtu saya akan bongkar habis tentang virus-virus Abras ini. Jadi bagaimana cara dia memasukkannya sejak dari kecil pelan-pelan sehingga kita mulai terpengaruh. Itu lewat vaksinasi itu? Bukan itu lain lagi. Lain lagi. Nah, jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu sekian. Ini terima kasih nih yang datang yang nemenin saya, Kang Wilman, Kang Noviar. Jadi sama-sama Kang. Bisa jadi seru gitu kan kita ceritanya, bisa jadi ada bahan-bahan yang lain, bisa jadi bertukar pikiran. Nah insya Allah nanti hari Sabtu saya akan cerita lagi tentang virus Abras ini. Dan mudah-mudahan tidak ada aral merintang, jalur internetnya bagus. Ada juga laporan bahwa ini tidak bisa diterima, itu bukan dari sini masalahnya, tapi dari masalah tempat di mana sinyal mereka itu harus dibenahi dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, panarunga semuanya, terima kasih di seluruh dunia. Samprazan. Ada pengumuman kan sebentar? Oh iya, ada pengumuman. Ode. Gap hari Minggu di Uninus. Tanggal 22. Jadi siangnya itu open dialog. Open ya. Open dialog. Dibalik Kang Sunda mah nyempe teh sarua. Oh iya Uyum. Jadi ada open dialog di Uninus. Pukul 13 ya Kang ya.
Pukul 13 open dialog di Uninus. Terus kemudian dilanjutkan dengan latgab setelah asar. Jam 16-an. Yang jurnalistik gitu ya. Yang jurnalistik itu hari Sabtunya tanggal hari Sabtu. Iya. Di tempat yang sama Uninus. Iya, jadi silahkan kepada panarunga semua yang berminat untuk mengikuti pelatihan jurnalistik itu diadakan hari Sabtu di Uninus, dan kemudian minggunya ada open dialog di Uninus juga. Dan itu siangnya open dialog dan sorenya itu langsung kita latihan. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini juga itu bisa membawa manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi hari Sabtu malam pukul 8. Nanti saya akan siaran dari Bandung. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai ketemu.